Aku melihat neraka dan kebanyakan dari dominasi mayoritas penduduk neraka itu adalah kalangan perempuan. Kemudian para sahabat nanya, qalu, kenapa ya Rasulullah? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur sama Allah? Enggak kufur sama Allah. Terus kenapa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Nabi menjawabnya singkat, tidaklah mereka dicemplungkan ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, bukan karena tidak memakai jilbab, bukan karena tidak sholat. Bisa jadi nutup aurat, bisa jadi sholat, bisa jadi puasa. Terus kenapa ya Rasulullah? Yakfurna bil ashir, karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Maka wanita di dunia yang memasuki surganya Allah jumlahnya lebih sedikit daripada wanita yang ada di neraka. Karena mayoritas perempuan tidak berada di surga. Mayoritas perempuan itu berada di dalam neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat, bapak-bapak dan kaum muslimin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan sandang, papan ataupun pangan. Karena Hasan Al-Basri berkata, siapapun yang bersyukur hanya pada sandang, papan dan pangannya, berarti orang itu tidak akan mampu konsisten dan istiqamah untuk bersyukur kepada Allah. Karena orang-orang semacam itu baru bersyukur kalau papan, pangan, dan sandangnya itu bertambah lebih baik dan lebih bagus, barulah dia bersyukur kepada Allah. Kita tentunya tidak ingin menjadi orang yang tidak konsisten di dalam bersyukur. Dan tentunya syukur kita bukan hanya pada sandang, papan, dan pangan, tetapi kita bersyukur atas keimanan dan ketakwaan yang Allah anugerahkan pada kehidupan kita. Karena siapapun yang bersyukur atas ketakwaan dan keimanan, walaupun mungkin sandang, papan, dan pangannya tidak bertambah baik, tapi selama dia dimudahkan untuk melakukan ketaatan, dimudahkan untuk bersabar, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan senantiasa bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya, karena tidak ada kondisi dan keadaan kecuali menjadikan dia selalu bersyukur kepada Allah. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang tidak hanya bersyukur ketika bertambah baik sandang, papan, dan pangan. Kalaupun sandang, papan, dan pangan kita tidak bertambah baik, kita pun bersyukur. Karena syukur yang paling penting adalah syukur atas kenikmatan hidup dan kenikmatan iman yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan disitulah kita mengetahui tidak ada kendaraan yang menjadikan kita mampu dihantarkan kepada surga kecuali kendaraan syukur dan kendaraan sabar. Yang kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, seorang rasul yang istimewa, yang telah diutus untuk memberikan risalah dan menjelaskan risalah ini kepada kehidupan manusia. Hutang kita kepada Rasulullah lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Karena kita berhutang kepada ibu air susunya, kita hutang kepada bapak atas keringatnya, tapi kita berhutang kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi telah menerangkan kepada kita sebuah jalan. Dari jalan itu kita hanya selamat dari pinggir api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Makanya Rasulullah tidak mampu disamakan dengan siapapun, dan Rasulullah tidak mampu diserupakan dengan siapapun. Rasulullah tidak sama dengan Umar Mita, Rasulullah tidak sama dengan Muhammad, Rasulullah tidak sama dengan siapapun. Karena sesungguhnya memperbandingkan Rasulullah dengan manusia itu sebuah kesalahan. Dan Rasulullah adalah orang yang terjaga dari waktu kecilnya. Kalau ada yang meragukan bagaimana Nabi terjaga di waktu kecilnya, maka kita dapat menjumpai salah satu dalil yang sangat jelas. Bagaimana Nabi ketika waktu kecil dibedah dadanya 2 kali oleh malaikat Jibril. Ketika dibedah dadanya 2 kali oleh malaikat Jibril, dibersihkan noktah hitam pada hatinya. Lalu dijahit kembali.
Sampai-sampai Anas bin Malik, sahabat yang berkhidmah kepada Nabi selama 10 tahun berkata, kuntu ara asral makhid fi sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang melihat langsung bagaimana bekas jahitan ada di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalil itu kita mengambil kesimpulan kalau nokta hitam di hatinya Nabi saja dibersihkan langsung oleh malaikat Jibril atas perintahnya Allah, apalagi fisiknya. Dan tidak boleh bagi kita bercanda dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya fisik Nabi terjaga dari waktu kecil sampai beliau diutus menjadi Nabi dan diutus menjadi seorang Rasul. Kita boleh mengambil analogi sederhana. Kalaulah Pangeran Charles yang dinobatkan menjadi putra mahkota, dari waktu saya SD sampai sekarang masih menjadi putra mahkota. Kalau seorang Pangeran Charles dinobatkan menjadi putra mahkota yang akan menggantikan Ratu Elizabeth, dari waktu kecil dijaga sama kerajaan. Pakaiannya apa, mereknya apa, sepatunya apa. Karena setiap keluar dari pintu kerajaan, maka pasti ada ratusan kamera yang menyorot dan memperhatikan detail apa yang dilakukan oleh Pangeran Charles dari waktu kecil. Karena dia dinobatkan menjadi putra mahkota. Kalaulah Pangeran Charles saja diperhatikan bagaimana dia, fisiknya, pakaiannya, attitude-nya oleh pihak kerajaan karena dia akan menggantikan Ratu Elizabeth, apalagi Rasulullah, seorang nabi, seorang laki-laki yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, telah dipilih oleh Allah menjadi rasul. Tentunya Rasulullah adalah orang yang paling diperhatikan oleh Allah dari semenjak kecil sampai kemudian beliau diutus menjadi nabi dan diutus menjadi rasul. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya nabi itu tidak punya kerjaan, makanya menggembala kambing, ini juga saya ingin jelaskan sebentar. Kalaupun nabi menggembala kambing itu bukan karena sesungguhnya nabi pada waktu kecil tidak dipelihara baik oleh kakeknya, bukan. Tetapi nabi itu menggembala kambing karena rata-rata profesi para nabi dan rata-rata profesi para rasul sebelum mereka menjadi nabi dan sebelum mereka menjadi rasul itu rata-rata penggembala kambing. Nabi Musa penggembala kambing, Nabi Harun menggembala kambing, Nabi Syuaib menggembala kambing, hatta Rasulullah pun menggembala kambing. Kenapa rata-rata para nabi dan para rasul itu menggembala kambing? Karena para ulama menyebutkan Allah itu mendidik para nabinya menjadi penggembala kambing sebelum mereka menjadi nabi dan rasul, karena menggembala kambing itu melatih kesabaran. Melatih kesabaran ketika berhadapan dengan kambing, melatih kesabaran ketika berhadapan dengan domba dan onta sebelum nanti berhadapan dengan manusia. Makanya Nabi pun Muhammad ketika beliau menggembala kambing, bukan karena Nabi itu tidak punya kerjaan di waktu kecil. Tapi Nabi Muhammad ketika menggembala kambing karena sudah dikondisikan oleh Allah semenjak kecilnya beliau menggembala kambing untuk melatih kesabaran beliau supaya beliau nanti ketika menjadi nabi dan rasul pun bersabar. Makanya ibu-ibu kalau punya suami tidak sabar suruh gembala kambing. Maka itu jawaban yang benar. Saya tidak bermaksud untuk mengaduk-ngaduk kembali. Saya bermaksud untuk meluruskan. Jadi Nabi ketika menggembala kambing bukan karena Nabi tidak dididik dengan baik akhirnya kerjaannya menggembala kambing, tapi Nabi penggembala kambing karena itu melatih kesabaran. Ada yang mengatakan, kenapa Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa nulis? Karena memang tidak dididik. Ini juga salah. Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang disebut dengan ummi. Dan itu Allah tegaskan di dalam surat Al-Jum'ah. Ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah itu menjadikan Nabi Muhammad itu ummi bukan karena Nabi Muhammad tidak diperhatikan pendidikannya. Tapi Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah itu ummi supaya nanti ketika turun kepadanya Quran yang akan menjadi mukjizat pada kehidupan manusia, tidak ada yang mampu menyanggahnya lagi. Dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu membuat puisi dan membuat prosa ketika mengkreasi Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu sastrawan, terbantah. Karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis.
Berarti apa yang turun dari kepada beliau itu bukan buatan beliau, tapi betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Nabi Muhammad dari kecil pintar bersyair, pintar nulis, mungkin kayak Ustadz Salim misalkan. Mungkin ketika tiba-tiba beliau mendapatkan Quran, orang akan berkata, ini bukan dari Allah, ini tulisan kamu. Tapi kalau Nabi dijadikan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, orang tidak ada yang bisa menyanggah untuk mengatakan bahwasanya Nabi itu penyair. Gimana penyair? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bagaimana bisa menuduh seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca dan menuduh Quran itu syair-syairnya Nabi Muhammad? Itu tidak mungkin. Tapi bukan berarti Nabi tidak pintar. Nabi itu pintar. Orang yang menggunakan kekuatan akalnya 100% itu di atas kehidupan manusia itu cuma satu, Rasulullah. Nabi itu IQ-nya sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Selama 23 tahun mampu membentuk peradaban dalam waktu yang singkat. Peradaban itu mampu menggeser peradaban Romawi dan Persia. Berarti Nabi itu pintar. Tapi memang dijadikan oleh Allah, dia tidak bisa menulis, beliau tidak bisa membaca, bukan karena kurang pendidikan. Dijadikan Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, karena Allah pingin supaya mukjizat Al-Quran ketika diturunkan kepada beliau tidak ada lagi yang bisa menyanggahnya. Ada lagi yang mengatakan, Nabi itu ya kecilnya ya kalau ada jambu yang maling jambu. Saya luruskan lagi. Mungkin nggak Nabi itu maling jambu? Tidak mungkin. Karena Nabi dari waktu kecil sudah dijaga dari perkara yang haram. Dari kecil dijaga dari kemaksiatan. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah itu pernah ketika menggembala kambing di luar kota Mekah bersama dengan teman-teman beliau. Ketika beliau sedang menggembala kambing, tiba-tiba mendengar suara hiruk pikuk, hingar-bingar yang datang dari arah kota Mekah. Nabi lalu tanya kepada teman penggembala kambing yang bersama dengan beliau, "Ma hadza saut?" Ini suara apa sih? Lalu teman penggembala kambingnya berkata, "Hadza sautun arisa fulan bi fulanah ya Muhammad." Ini suara pesta perkawinan antara orang Quraisy ketika mereka kawin dan menikahkan anak-anak mereka. Jadi orang Quraisy dulu, orang jahiliyah dulu, kalau kawin itu live musiknya itu berhari-hari. Itu orang jahiliyah dulu kayak gitu. Rasulullah karena beliau itu terjaga, beliau itu tidak tahu pesta yang diadakan orang Quraisy ketika mereka mengadakan pesta perkawinan. Setelah mendengar jawaban bahwasanya itu pesta perkawinan, faqama min majlisihi. Nabi Muhammad itu berdiri dari tempat duduknya. Beliau berdiri begini. Lalu beliau mengarahkan langkahnya menuju ke kota Mekah. Baru jalan beberapa langkah, maka faja'alallahu nu'as. Allah mengirimkan ngantuk kepada mata Rasulullah. Saking beratnya ngantuk itu, Rasulullah tidak mampu melanjutkan perjalanan. Nabi duduk terpekur tidur di bawah pohon. Dan begitu lama tidurnya. Walam yuqidhu illa min harati syamsi. Tidak ada yang membangunkan Nabi pada saat itu kecuali satu. Tidak ada yang membangunkan Nabi pada saat itu kecuali satu, yaitu adalah ketika terpaan matahari mengenai wajahnya. Nabi bangun, dan ketika Nabi bangun, pertanyaan pertama yang diajukan Nabi kepada teman penggembala kambingnya, "Aina saut?" Suara tadi mana? Dijawab sama orang teman penggembala kambing, "Dhahabas saut." Suara tadi sudah habis Muhammad. Kamu tadi tertidur dengan begitu pulasnya. Dan suara tadi selesai sebelum kamu bangun tidur. Beberapa hari kemudian sama kejadiannya, redaksinya sama, ditidurkan kembali oleh Allah. Sampai akhirnya ketika beliau menjadi nabi, Rasulullah bersabda, "Fahalallah baini wa bainal ma'asi hatta akramani Allahu bir risalah." Semenjak saat itu ketika aku ditidurkan oleh Allah 2 kali tidak mendengar suara musik yang datang dari arah kota Mekah, tidaklah semenjak saat itu sampai saya diutus menjadi nabi, sampai diutus menjadi rasul, kecuali Allah itu menjaga saya dengan perbuatan maksiat. Allah jaga sampai saya menjadi nabi dan menjadi rasul. Jadi nabi itu tidak mungkin melakukan maksiat. Lu sampai dengar aja ditidurkan sama Allah supaya tidak mendengar suara itu.
Kalau kita kan sebaliknya, kita di majelis taklim tidur, itu kita, ya kan? Khotbah Jumat ngorok, nah itu bapak-bapak. Kalau Rasulullah itu mendengar maksiat ditidurkan oleh Allah. Jadi mungkin enggak dengar musik aja ditidurkan sama Allah kemudian maling jambu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini saya luruskan. Bukan bermaksud untuk mengaduk-ngaduk kembali, tapi kalau memang sudah minta maaf, sudah enggak apa-apa. Semoga tidak terjadi kembali. Siapapun bisa salah. Saya pun bisa salah. Cuma hal semacam ini harus diluruskan supaya umat paham, supaya umat tidak memiliki persepsi yang salah tentang nabinya, tidak memiliki persepsi yang salah tentang rasulnya. Dan maaf, jangan dijadikan bercanda. Ada 3 perkara yang tidak boleh dijadikan bercanda. 1 tentang Allah, 2 tentang Rasul, 3 tentang syariatnya Allah dan Rasul. Itu tidak boleh bercanda. Kalau untuk jomblo, silahkan, tidak apa-apa dibuat bercanda. Tapi 3 perkara ini tidak boleh. Dan itu kita harus pahami. Kalau ada yang mengatakan, itu tadi kemarin cuma bercanda. Bercanda tidak diperbolehkan. Kalau berkaitan 3, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada syariatnya Allah dan syariatnya Rasul, tidak boleh kita bercanda. Barakallahu fikum. Inilah selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita selalu mampu nanti dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, Allah tidak pernah mempergunakan kata bergegas kecuali dalam 2 amal. Sebagaimana Allah tuangkan firman-Nya di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah tidak pernah memerintahkan setiap orang yang beriman untuk bergegas dan berlomba-lomba kecuali 2. 1, untuk bertaubat. 2, untuk menuju kepada surga. Dan tidaklah kita bergegas itu kecuali pada perkara yang penting. Kalau perkara tidak penting, mungkin kita tidak perlu bergegas. Ketika kita menghadiri satu acara yang tidak terlalu penting, maka kita mungkin slow dan santai mendatangi acara itu. Tapi ketika kita mendatangi acara yang sangat penting, mungkin terlambat aja menjadi momok yang menakutkan. Kita bergegas, kita berlomba-lomba untuk datang sebelum acara itu dimulai. Allah tidak pernah menggunakan kata wasari'u, menggunakan kata berlomba-lomba dan bergegas kecuali dalam 2 hal. 1, kita meminta ampun kepada Allah, dan yang kedua dalam safar kita menuju kepada surga. Karena kita dikondisikan oleh Allah untuk bergegas menuju kepada surga, maka inilah yang menjadikan kita harus mengkaji setiap ilmu, setiap kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, supaya itu bisa menjadi bekal untuk memantaskan kita menjadi penduduk surga. Karena apalah artinya terburu-buru kalau kita termasuk orang yang tidak pantas memasuki tempat yang kita tuju. Kita terburu-buru ke istana, tapi kita tidak punya sesuatu akses untuk bisa memasukkan kita ke istana. Kita terburu-buru menuju kepada ballroom, tapi ternyata undangan itu yang bisa menjadikan kita masuk ke ballroom kita tidak punya. Maka sama, kita bergegas menuju surga, kalau kemudian ternyata kita tidak pantas untuk memasuki surga, terburu-buru pada sesuatu yang kita tidak pantas untuk memasukinya, maka itu kerugian. Makanya kita terburu-buru untuk memasuki surga, bergegas untuk memasuki surga. Sekaligus pula kita memantaskan diri kita supaya kita termasuk orang yang pantas untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan memasuki surganya Allah itu dengan ilmu. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Itulah yang menjadikan kita membahas kitab 175 jalan menuju surga, supaya kita paham alurnya, supaya kita paham jalannya, supaya kita paham tracknya, apa saja yang akan memudahkan perjalanan kita menuju kepada surganya Allah. Karena yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang di dalamnya ada keridhaan dan ada kenikmatan yang Allah janjikan. Sekarang mari kita buka halaman 30.
Ciri-ciri wanita penduduk surga. Sampai di sini kita. Ya. Pada halaman 30 kita membahas ciri-ciri wanita penduduk surga. Sebelum kita membahas bagaimana firman Allah menceritakan tentang bagaimana karakteristik dan bagaimana sifat wanita penduduk surga, tentunya kita harus paham. Wanita di surga itu satu, terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu wanita di dunia yang memasuki surganya Allah. Ini yang pertama. Jadi wanita di surga itu yang pertama siapa? Wanita-wanita yang mereka dari di dunia, kemudian mereka beriman, mereka bertakwa, mendapatkan janji manisnya Allah sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini berarti wanita di dunia yang menjadi wanita surga. Yang dikabarkan oleh Nabi termasuk wanita-wanita surga itu siapa? Khadijah itu wanita surga. Asiyah binti Muzahim itu wanita surga. Maryam bintu Imran itu wanita surga. Aisyah itu termasuk juga wanita surga. Maka mereka wanita di dunia yang akhirnya memasuki surganya Allah. Seluruh wanita di dunia yang memasuki surganya Allah selalu memiliki pasangan. Karena di surga tidak ada yang sendirian. Sudah pernah saya sampaikan. Karena kesendirian itu bisa berlaku di dunia, tapi tidak berlaku dan tidak efektif dalam kehidupan di surga. Makanya salah satu di antara syariat yang masih disisakan pada kehidupan di dunia, lalu kemudian diterapkan kembali pada kehidupan di surga itu syariat menikah. Makanya ada dua tipe wanita surga yang diceritakan Nabi. Dia tidak memiliki pasangan di surga, tapi akhirnya memiliki pasangan. Siapa itu? Yang pertama Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini merupakan istrinya Fir'aun. Suaminya masuk neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun pada pagi dan pada petang karena dia kekal di dalam neraka. Maka Asiyah binti Muzahim kelak ketika dia di surga, maka dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan imannya dengan Asiyah binti Muzahim. Siapa itu? Rasulullah Muhammad. Makanya nanti ada pernikahan. Apakah nanti kita diundang Ustadz kalau kita sama-sama penduduk surga? Nah itu saya nggak tahu. Pastikan aja masuk surga dulu, itu lebih penting daripada memikirkan undangannya datang ke kita atau tidak. Itu yang pertama. Karena kenapa saya nerangkan ini? Karena saya pernah ditanya. Jadi saya nerangkan tentang wanita di surga itu, di antara kertas pertanyaan itu, nanti kalau Asiyah nikah dengan Rasulullah, kita diundang enggak Ustadz? Yang mana saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Yang kedua, yaitu adalah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran itu tidak memiliki jodoh, tidak memiliki suami. Padahal beliau adalah seorang wanita yang dicintai oleh Allah. Tidak ada wanita pada zaman Maryam bintu Imran, pada zamannya yang paling dicintai oleh Allah kecuali Maryam bintu Imran. Saking Allah mencintai Maryam bintu Imran, sampai Allah bersihkan rahimnya. Dalam satu riwayat, sesungguhnya Maryam bintu Imran hanya dijadikan oleh Allah siklus bulanan menstruasi 2 atau 3 kali. Dan tidak pernah lagi siklus. Kenapa? Allah bersihkan. Allah bersihkan kehidupan Asiyah, kehidupan Maryam bintu Imran. Beliau perjuangannya berat, Bu. Makanya salah satu di antara curhatan seorang Maryam bintu Imran ketika beliau akan melahirkan Isa alaihi salam, maka beliau diceritakan perkataannya oleh Allah. Fa'aja'al makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Sampai-sampai Maryam bintu Imran, beratnya ujian yang Allah berikan walaupun beliau menjadi wanita yang paling Allah ridhai pada zamannya. Perkataannya ketika dia bersandar ke pohon kurma, dia berkata kepada Allah, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, matikan saya saja ya Allah, supaya saya dilupakan dan tidak dihiraukan manusia. Di situ kita dapetin kecintaan Allah itu berbanding lurus dengan ujian berat yang Allah berikan. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya Asiyah itu, makanya Maryam, ujiannya berat, Bu.
Sampai beliau ingin minta mati. Kenapa seorang Maryam bintu Imran ingin minta mati? Imam Qurtubi menjawab dalam kitab At-Tadhkirah. Ada dua kemungkinan. Satu, karena saat itu Maryam bintu Imran ingin minta mati bukan karena beliau frustasi. Tapi beliau ingin minta mati karena beliau tidak mau orang yang mencela dia, menuduh dia berzina, itu tambah dosanya. Gara-gara dia masih hidup. Dia ingin dimatikan oleh Allah supaya orang yang menuduhnya berzina, dosanya tidak ditambah-tambah lagi sama Allah. Insya Allah. Itulah bagaimana lapangnya hati seorang Maryam bintu Imran. Didolimi, lebih memilih mati. Jadi kalau ada ibu kemudian didolimin, kemudian ngomong, saya ingin mati mbak. Kenapa? Supaya orang yang mendolimi saya tidak bertambah dosanya. Masya Allah. Itu berarti dia kayak Maryam bintu Imran. Tapi kelihatannya mustahil nyari kayak gitu hari ini. Maka kemudian itu kayak Maryam bintu Imran. Yang kedua, kenapa Maryam bintu Imran itu meminta mati? Karena sesungguhnya kata Imam Al-Qurtubi yang kedua. Karena sesungguhnya Maryam bintu Imran itu merasa dia itu pengen minta mati karena beliau khawatir dia tidak lagi mampu istiqomah di masa mendatang. Pada saat dia meminta, ya laitani mitu qabla hada. Ketika dia meminta, ya Allah coba saya mati saja. Pada saat itu dia sedang merasakan dekatnya dia dengan Allah. Makanya ketika dia merasa dekat dengan Allah, dia minta mati. Makanya ibu, dari penjelasan dalil itu, para ulama menerangkan, boleh kita minta mati, bukan wajib. Boleh minta mati. Kalau kita sedang merasa dekat dengan Allah. Yang mana kita khawatir kalau dimatikan 1 tahun dan 2 tahun lagi, kita belum tentu merasa senikmat dan sekhusyuk kita hari ini. Ibu tiba-tiba ngerasa, ya Allah, taklim kok nikmat. Menghadapi suami kok sabar banget saya sekarang itu. Dia apa-apain senyum saya. Saya menghadapi anak-anak sabar, sholat tahajud saya panjang. Qiraatul Quran saya betul-betul membuat saya menangis air mata gitu. Ya Allah, ketika pada kondisi kayak gini, ya Allah saya ingin dimatikan oleh Allah supaya pada saat yang terbaik itulah kita ingin dimatikan. Karena kita tahu hadis, innamal a'malu bil khawatim. Karena kita tahu hadisnya, seluruh amal itu tergantung penutupnya. Kita boleh meminta doa kayak gitu? Boleh, enggak apa-apa. Bukan wajib, boleh. Tapi kalau anak-anaknya masih kecil ya kalau bisa jangan dulu. Apalagi kalau suaminya dengar doa itu ngomong jangan dulu. Nah itu tentunya adalah pilihan. Kembali ke tadi berarti kemudian ada wanita surga itu yang pertama wanita di dunia yang memasuki surganya Allah. Maka wanita di dunia yang memasuki surganya Allah jumlahnya lebih sedikit daripada wanita yang ada di neraka. Karena mayoritas perempuan tidak berada di surga. Mayoritas perempuan itu berada di dalam neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasul. Makanya mayoritasnya nanti perempuan itu bukan di surga, tetapi mayoritasnya adalah di neraka. Wanita di dunia yang memasuki surga tidak terlalu banyak dibandingkan wanita di dunia yang memasuki neraka. Kenapa Ustadz? Ibu-ibu sudah tahu jawabannya. Ra'aitun nara wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan kebanyakan dari dominasi mayoritas penduduk neraka itu adalah kalangan perempuan. Kemudian para sahabat nanya, qalu, kenapa ya Rasulullah? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur sama Allah? Enggak kufur sama Allah. Ma yakfurna billah. Mereka tidak pernah kufur kepada Allah. Terus kenapa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Yakfurna bil ashir. Nabi menjawabnya singkat. Tidaklah mereka dicemplungkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Bukan karena tidak memakai jilbab. Bukan karena tidak sholat. Bisa jadi nutup aurat. Bisa jadi sholat. Bisa jadi puasa. Terus kenapa ya Rasulullah? Yakfurna bil ashir. Karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Indikator mereka kufur kepada suami mereka itu bagaimana? Rasulullah menjawab, kalau suami mereka sudah berbuat kewajiban-kewajiban yang mereka tunaikan, walaupun tentunya ada kekurangan-kekurangan itu wajar.
tapi kewajibannya sudah ditunaikan, lalu tiba-tiba ada laki-laki yang jatuh dengan satu kesalahan, maka cepatnya wanita dikuasai oleh perasaannya, ditunggangi oleh setan menjadi penumpang gelap atas perasaan yang dia miliki, maka cepatnya wanita itu berkata kepada laki-laki suaminya, ma ra'aitu minka khairun qattun. Ya Allah, kamu jadi suami itu tidak ada baiknya sama sekali. Perkataan sependek ini kalau sudah naik ke langit, kalau tidak disusul dengan taubat, itu bisa menghanguskan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang wanita. Makanya maaf ibu, Rasulullah pernah ditanya, apa kriteria wanita solihah kalau sudah punya suami? Nabi ditanya, apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab yang banyak puasa sunnahnya. Bukan. Nabi tidak menjawab yang banyak sholat sunnahnya. Tidak. Nabi tidak menjawab yang banyak sedekahnya. Tidak. Tapi Nabi menjawabnya apa? Kriteria wanita solihah itu Nabi menjawab, kalau kamu memandangnya, maka wajahnya itu menyenangkan. Masya Allah ya. Kesolihan ternyata ukurannya kepada wajah. Bukan kepada ruku. Bukan kepada sujud. Bukan kepada kosongnya lambung. Bukan kepada perut. Bukan kepada sholat tahajud. Tapi pertama kali yang disebutkan Nabi, ketika Nabi itu menyebutkan kriteria wanita solihah itu dikembalikan kepada wajah. Berarti apa? Berarti disitulah kita paham. Medan jihadnya wanita itu ketika dengan seluruh fisiknya, bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya Masya Allah, ini renungan saja. Makanya kalau ada seorang wanita kok banyak banget permasalahannya, maka simpel. Perhatikan bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Kalau laki-laki ibu, kok banyak masalah hidupnya. Kalau ada laki-laki kok banyak masalah hidupnya, tanya saja. Bagaimana hubungan dia dengan suaminya, hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau ada suami kita ngomong, masalah di kantor ini tidak selesai-selesai. Tanya sama suaminya, kapan kamu terakhir nelpon ibu? Bagaimana posisimu di hati ibumu? Bagaimana posisimu di hati bapakmu? Karena rapinya hubungan kamu dengan orang tuamu, itu menjadikan hidupmu pun akan dirapikan oleh Allah. Itu laki-laki. Kalau perempuan, kalau kemudian dia banyak masalah dalam hidupnya, para ulama menyampaikan, kalau perempuan itu banyak masalah dalam hidupnya, simpel. Perhatikan bagaimana dia dalam posisi hati suaminya. Kalau dia mendapatkan hati suaminya, betul-betul ridho kepadanya, rapi hubungan dia dengan pintu surganya, rapi kualitas hidupnya di dunia bu. Oh, pintu surga aja sudah diperbaiki sama Allah kok. Ibu, kalau sudah memperbaiki pintu tengahnya surga yaitu bersama suami, dunia ini diselesaikan sama Allah. Kenapa? Surga yang tinggi aja sudah selesai, apalagi cuma urusan dunia. Tapi kalau ibu sama pintu surganya tidak selesai, tidak rapi, gimana kehidupan dunia itu akan rapi? Wah, akhiratnya aja belum tentu rapi. Makanya saya pernah mendengar ada seorang syekh nanya kepada ditanya oleh seorang penanya, oleh koresponden. Syekh, anak punya 2 anak. Yang satu anak saya susah. Dan betul-betul saya ketika mendidiknya sulit banget. Yang kedua, saya mendidiknya gampang. Perhatikan jawabnya sang syekh. Syekhnya lalu berkata, boleh saya tanya pribadi? Boleh syekh, boleh wahai guru. Syekh itu guru besar. Boleh wahai guru besar kami. Bagaimana kondisi kamu dengan suamimu ketika kamu baru memiliki anak yang pertama? Jujur. Lalu serta-merta wanita itu berkata, saya bersama dengan suami saya ketika memiliki anak yang pertama, itu banyak sekali turbulensnya. Banyak pertengkaran kami karena baru-baru menikah, banyak penyesuaian saya akhirnya membuat marah suami membuat saya marah, terus bertengkar terus. Bagaimana kondisi kamu ketika bersama dengan suamimu ketika punya anak yang kedua? Setelah punya anak yang kedua, kami sudah melewati masa-masa kritis dalam pernikahan 4 tahun, 5 tahun, kemudian baru punya anak yang kedua. Banyak keharmonisan yang kami dapatkan, rukun kami. Syekhnya lalu menjawab,
Disusahkan kamu mendidik anakmu karena pada saat itu kamu tidak mendapatkan ridho suamimu. Dimudahkan kamu mendidik anakmu yang kedua karena kemudian Allah sedang mudahkan. Karena apa? Karena kamu mendapatkan keridhaan dari suamimu. Jadi ternyata keberkahan wanita sebelum menikah sama ibu dan bapaknya. Tapi keberkahan wanita ketika sudah menikah itu kepada suaminya. Maaf ya ibu, jangan-jangan ada penyakit yang tumbuh di hatinya kita, tumbuh di fisiknya seorang wanita. Itu juga mungkin salah satunya karena mungkin dosa dia kepada suaminya. Makanya sampai-sampai di dalam syariat, Allah itu memuji seorang wanita. Siapa wanita yang dipuji oleh Allah? Bukan wanita yang banyak sholatnya saja. Bukan wanita yang banyak puasanya. Allah memuji wanita bukan hanya wanita yang panjang jilbabnya saja. Bukan. Allah memuji wanita yang bukan hanya bercadar saja. Bukan. Tapi termasuk wanita yang dipuji oleh Allah sampai dijanjikan surga. Yaitu adalah wanita yang diceritakan oleh Rasul. Kalau dia lagi bertengkar dengan suaminya, maka dialah yang meminta maaf. Terlepas siapapun yang salah, dia minta maaf dulu. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya sampai kemudian dia berkata, La adzuqu ghamsan hatta tardo. Kata Nabi, saya tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho. Ibu-ibu pada senyum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu semuanya. Saya akan menjelaskan ilmu. Makanya habis dari sini, nanti kalau ditanya suaminya, belajar apa Mi? 175 jalan ke surga. Apa saja yang dipelajari? Banyak Bi. Suaminya jawab, kamu tahu nggak? Jalan ke surgamu itu deket. Siapa? Nih. Tuh, kalau ada suami kayak gitu sabar. Berarti dia tahu ilmu. Mengingatkan istrinya dengan cara yang baik. Kecuali ibu. Kecuali suaminya berzina. Suaminya minum khamr. Suaminya tidak sholat. Suaminya mengkritik Al-Quran dan As-Sunnah. Suaminya kemudian jadi dukun. Suaminya memusuhi Allah dan Rasulnya. Ibu pisah. Itu lebih baik. Ada suami saya berzina Ustaz. Pisah. Terlebih kalau suaminya tidak ada komitmen untuk bertobat. Kalau ada komitmen bertobat, ibu disuruh diberikan pilihan oleh Allah. Satu, untuk bersabar menemani perjalanan tobatnya suami itu lebih baik. Dua, memilih pisah. Dan itu tidak disalahkan dalam syariat. Minum khamr, membunuh, memberikan makanan haram untuk ibu dan tidak pernah berhenti untuk memberikan makanan haram untuk ibu. Kalau semua dosa-dosa besar itu dilakukan, ibu diberikan pilihan oleh syariat, meneruskan atau berhenti. Kalau kesalahannya, kekurangannya cuma masalah kurang ngobrol, di rumah sering main handphone, kalau nutup kamar mandi lupa, kalau ada kecoa enggak mau ngejer, itu sabarnya perempuan dan ujiannya di situ. Paham ibu-ibu? Di sini. Pulang ke rumah belum tentu. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, sudah kita terangkan. Berarti wanita surga yang pertama, wanita di dunia yang memasuki surga. Yang kedua, wanita-wanita yang memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi perhiasan surga. Yang disebut dengan kata minal huril ain. Yaitu disebut dengan hurun ain. Yaitu adalah bidadari bermata jeli. Maka sesungguhnya mereka betul-betul dijadikan oleh Allah itu tambahan bagi kenikmatan. Tambahan kenikmatan bagi setiap laki-laki yang mereka memasuki surga. Tentunya sudah sering saya bahas, mana yang lebih mulia antara wanita dunia yang memasuki surga dengan wanita yang dijadikan bidadari. Itu jawabannya tergantung tempatnya. Kalau tempatnya masih di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan bidadari di surga, Bu. Ibu, sahabat kita, teman kita, secantik apapun tidak akan mampu mengalahkan bidadari di surga. Karena kalau mereka sudah melongok,
ke dunia, semua kecantikan wanita di dunia itu akan hambar. Kalau sudah dibandingkan dengan para bidadari di surga. Makanya ada sebuah kisah nyata, ada seorang sahabat yang bermimpi bertemu dengan kerumunan orang yang paling cantik. Lalu disangka itu bidadari yang disebut dengan Ainum Mardiyah. Ainum Mardiyah itu salah satu pemimpin para bidadari di surga. Sahabat ini ketika mimpi berkata, kamu Ainum Mardiyah? Bukan, kami pembantunya. Sahabat itu kaget, loh pembantunya secantik ini, apalagi majikannya. Ketemu lagi dengan orang lebih cantik daripada yang pertama. Ditanya lagi, kamu Ainum Mardiyah? Tidak, saya ini adalah pembantunya. Kemudian naik cari lagi dia. Kemudian ketemu pembantu lagi, ketemu orang cantik yang lebih cantik daripada dua kelompok yang pertama yang dia jumpai. Kamu Ainum Mardiyah? Bukan, kami pembantunya Ainum Mardiyah. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Ainum Mardiyah, pemimpin para bidadari itu. Ketika kemudian mau disentuh, Ainum Mardiyah itu berkata dalam mimpi seorang sahabat, kamu belum halal menyentuhku sampai nanti kamu datang ke sini. Sahabat itu bangun, kemudian dia berjihad, dan akhirnya beliau mendapatkan apa yang beliau mimpikan, yaitu mendapatkan Ainum Mardiyah. Kalau kita masih di dunia, tidak ada yang bisa mengungkuli bidadari. Makanya bohong itu kalau para aransemen dan para pencipta lagu ketika lagi dalam kondisi kasmaran mengatakan kamulah bidadariku. Wah, kayak kamu lihat bidadari aja. Ngomong kamulah bidadari, nikah 3 tahun juga akhirnya sudah nggak ngerasa bidadari. Karena kalau mengatakan bidadari tidak mampu dibandingkan dengan makhluk. Kalau mengatakan kamulah bidadari, is not apple to apple, tidak sama itu. Tidak sama itu. Kalau masih di dunia, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menandingi keutamaan dan kecantikan para bidadari. Nanti kita baca hadisnya. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, lalu dimasukkan ke surga, serta merta kita wanita di dunia yang memasuki surga dijadikan oleh Allah seketika menjadi pemimpin para bidadari. Ainum Mardiyah itu di bawahnya wanita-wanita di dunia yang memasuki surga. Jadi kecantikannya tidak mampu ditandingkan dengan bidadari. Bukan hanya kecantikannya, tapi wanita di dunia yang memasuki surga memiliki memori-memori indah bersama dengan keluarganya ketika mereka di surga. Sesuatu yang tidak dimiliki bidadari itu apa? Memori. Bersama dengan laki-laki surga yang menjadi pendampingnya itu dia nggak memiliki memori. Makanya itu berbeda. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Itulah ciri-ciri wanita penduduk surga. Itu ada 2. Yang pertama, wanita di dunia yang memasuki surga. Yang kedua, para bidadari yang diciptakan khusus oleh Allah untuk menjadi tambahan kenikmatan bagi laki-laki penduduk surga. Allah berfirman, mari kita buka bukunya, halaman 30. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruman atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya untuk golongan kanan. Imam Baghawi menafsirkan firman-Nya Allah. Faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Dia berkata, wanita-wanita tua di dunia, Allah akan menjadikan mereka kembali pada ciptaan yang baru. Setiap kali suami mereka mendatangi, maka suami mereka akan mendapatkan mereka dalam kondisi perawan, dalam kondisi sebagaimana gadis. Artinya, Allah memang betul-betul jadikan para wanita itu mendapatkan fisik yang paling sempurna dalam kehidupan mereka di surga. Wajah mereka tidak tua, fisik mereka paling sempurna dan paling ideal. Karena wanita dan laki-laki ketika memasuki surga sebagaimana posturnya Nabi Adam. 60 hasta, sekitar 30 sampai 35 meter. Umurnya antara 30 sampai 35. Dan di antara kenikmatan yang Allah jadikan bagi para wanita-wanita di dunia yang memasuki surga, dijadikan oleh Allah kondisi mereka itu sebagaimana gadis terus, walaupun dicampuri oleh suami-suami mereka.
Dan setiap mereka bercampur dengan suami mereka, maka kemudian dijadikan mereka itu gadis kembali. Mungkin nanti ada yang nanya, Ustadz, kalau setiap seorang suami berhubungan dengan istrinya dari penduduk surga dijadikan gadis kembali, pertanyaannya berarti tidak hamil, Ustadz. Hamil itu kalau di surga pilihan, Ibu. Bukan takdir. Paham? Kalau hamil di dunia itu pilihan atau takdir? Takdir. Berapa banyak orang yang pengen hamil, tidak hamil. Tapi berapa banyak orang yang tidak hamil. Ada orang nikah lama, syar'i, tapi Allah berikan salah satu ujian dalam hidupnya, tidak mendapatkan keturunan. Ada orang zina di pinggir tebu, tapi malah mengandung perempuannya. Ada. Karena apa? Karena keturunan itu takdir. Kalau di dunia. Kalau di surga, hamil itu pilihan. Jadi kalau ibu nanti pengen hamil. Bisa nggak laki-laki yang hamil, Ustadz? Ya itu saya belum tahu jawabannya. Saya pengen suami saya merasakan apa yang saya rasakan itu. Setelah saya melahirkan 7 anaknya, mbok dia gitu nanti di surga. Saya nggak dapetin itu. Tapi kemudian ketika nanti di surga, para ulama mengatakan al-hubla ikhtiar. Walaysa qadarun. Para ulama mengatakan kalau orang itu hubla itu hamil, itu dia pilihan, dia bukan takdir. Ada orang yang dia pengen hamil, langsung dijadikan Allah hamil. Tapi hamilnya tidak menyisakan rasa sakit, tidak menyisakan rasa perih, tidak merasakan rasa sakit. Dan hamilnya diatur sesuai kemauannya. Kalau dia pengen langsung lahir, langsung lahir. Langsung besar seumuran dengan dia. Dan itu menjadi anaknya. Kalau dia kemudian pengen usianya tertahan di sini, tertahan di situ, supaya dia bersenang-senang. Ketika sudah mulai kerepotan, nangis-nangis gitu, didiemin, tidak diem, besar dia langsung. Loh, betul ini ilmu loh. Ini ilmu. Kenapa? Kullu mashtahat nafsuka waladat ainuka. Kan katanya Allah itu, katanya Rasulullah itu simpel, Bu. Kalau sudah menggunakan dan memaknai surga itu apa? Kullu mashtahat nafsuka waladat ainuka. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu mau, maka terjadi. Itu langsung terjadi. Langsung kun fayakun terjadi semuanya. Makanya ketika ada orang nanti di akhirat, di surga, dia bercampur dengan suaminya. Dia berkata, saya ingin yang ini hamil. Hamil langsung. Langsung hamil. Dijadikan langsung kemudian ini. Langsung kemudian membesar. Itu kemudian dia dapatkan. Kalau dia sudah letih karena anaknya banyak ketika di dunia sudah 12. Dia tidak ingin lagi. Dan ternyata 12 anaknya sudah di surga semuanya. Masya Allah. Maka dia kemudian saya tidak ingin hamil ya Allah. Setiap dicampuri sama suaminya, maka kemudian dia tidak hamil. Disitulah kita paham apa bedanya hamil di dunia dan hamil di akhirat. Hamil di dunia itu takdir. Kadang-kadang suaminya sehat, perempuannya sehat, tidak hamil-hamil, Bu. Padahal dua-duanya sehat. Ada suami istri itu saking suburnya, tuker sandal aja istrinya hamil. Ada. Ya kan? Tuker sandal aja hamil. Ini selatannya saya kuatin insya Allah. Hamil lagi. Kita tidak pernah tahu itu. Itu takdir. Kalau nanti di akhirat itu ikhtiari. Ikhtiari itu pilihan. Mau hamil silakan hamil. Ibu tidak pengen hamil tidak apa-apa. Tidak aib di sana. Karena ibu sudah ngelewatin air mata pengorbanan, darah nifas yang jatuh. Semuanya sudah dilewati ketika di dunia. Makanya di akhirat tinggal itu pilihan lagi. Tapi yang jelas kalau memilih untuk melahirkan, maka melahirkan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya. Maka setiap suami mereka mencampuri istri-istri mereka, maka dicampuri dengan kondisi yang luar biasa dalam kondisi gadis. Dijadikan perawan terus oleh Allah. Dan Allah mampu menjadikan itu dan itu mudah bagi Allah. Kenapa semacam itu? Supaya betul-betul setiap suami istri ketika sudah di surga, mereka mendapatkan kenikmatan maksimal. Saking nikmatnya secara maksimal, tidak ada lagi keinginan untuk melakukan dosa. Karena semuanya sudah diperbolehkan. Makanya akhirnya untuk melakukan dosa dan melakukan syahwat sudah tidak ada lagi. Karena semuanya diberikan maksimal oleh Allah.
Jadi tidak ada kisah nanti kemudian melihat yang tetangganya, tidak ada. Karena apa yang Allah berikan kepadanya dari istrinya dan kekuatan dirinya sebagai laki-laki ketika mencampuri istrinya, Allah berikan sudah luar biasa. Kita lanjutkan. Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung. Maka dia berkata, maksudnya kami kembalikan mereka pada bentuk ciptaan yang lain setelah mereka tua renta. Mereka kembali menjadi gadis perawan yang penuh dengan cinta. Artinya tidak ada wanita tua yang ada di surga. Karena semua wanita ketika di surga dijadikan oleh Allah bersinar kembali pada waktu di masa mudanya. Makanya kondisi setiap keluarga ketika di surga, bedanya dengan keluarga yang ketemu di dunia itu apa? Syekh Utsaimin berkata, keluarga yang di dunia kalau sudah bertemu itu kelihatan mana tua, mana muda, mana sepuh, mana belia. Itu kan kelihatan. Ini kakek, tidak usah diomongin pun orang udah tahu ini pasti kakeknya. Ini omnya, ini adiknya, ini ibunya. Seringnya kan gitu. Kita ini kalaupun salah, paling salah menyebutkan antara ini ibunya atau adiknya. Itu mungkin kakaknya. Karena mungkin awet muda. Tapi itu jarang, betul. Kalau di surga, Bu, kondisi keluarga nanti di surga itu satu umur. Jadi kakeknya sama persis dengan wajah cucunya. Kita sama persis dengan wajah buyut kita. Kalau nanti buyut kita masuk surga. Ibu nanti sama persis dengan wajah neneknya. Kalau masuk surga. Dijadikan sama. Satu umur. Semuanya sama oleh Allah. Jadi tidak ada kemudian kita mengenal tua dan renta, tidak ada. Karena apa? Karena semuanya dijadikan sama. Tapi secara otomatis kita langsung tahu ini kakeknya, ini neneknya, ini adiknya, itu langsung tahu. Tanpa kemudian kita meraba-raba dan tanpa kita memperkirakan dengan susah. Langsung tahu ini kakeknya, ini neneknya, itu langsung tahu. Karena semua ilmu yang berkaitan tentang akhirat itu serta-merta ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita langsung tahu, Bu. Dan kita tidak akan bertanya-tanya, mana kakek saya? Saya tidak pernah ketemu kakek saya. Tidak ada nyari-nyari kayak gitu. Makanya Imam Qurtubi berkata, manusia nanti kalau sudah dibangkitkan di padang mahsyar, semenjak dia dibangkitkan di padang mahsyar sampai perjalanan nanti masuk surga, semua pengetahuan tentang akhirat, semua pengetahuan tentang mahsyar, semua hal tentang surga itu langsung dikasih tahu sama Allah. Refleks itu ada di dalam kepala mereka. Makanya kan saya sudah pernah nyampaikan kan, orang kalau di padang mahsyar tidak ada yang nanya-nanya. Maaf mas, habis dari sini kemana? Oh habis dari sini lurus. Kamu harus ngambil kitab dulu. Habis dari situ ngelewatin jembatan. Kalau kamu lewat, di depan surga. Hati-hati ya di bawah neraka. Tidak ada. Itu tidak ada. Sebagaimana ketika nanti kita di padang mahsyar, Bu, kita nggak akan tanya mana Nabi Adam, mana Nabi Nuh, mana kemudian Nabi Isa. Tidak ada orang nanya-nanya. Maaf ya, dulu ketika pas pelajaran tentang sirah saya tidur. Rasulullah itu yang mana ya? Rasulullah itu yang begini, Bu. Oh, yang mana ya? Mungkin ini. Kelihatannya enggak deh, Bu. Enggak cocok gitu. Enggak ada. Langsung tahu ini Rasulullah. Ini kemudian Nabi Isa. Ini Nabi Nuh. Ini Nabi Yusuf. Ini Nabi Adam. Langsung tahu. Semuanya langsung dikasih tahu. Sampai nanti masuk surga. Masuk surga. Orang itu langsung tahu, Bu. Oh, nanti surganya dia tempatnya di sini. Dia tidak akan pernah kemudian ngeraba-ngeraba. Terus salah memasuki rumahnya di surga. Sudah memasuki rumah di surga, kemudian ada yang ngetok. Ini siapa kamu? Saya di sini. Bukan, ini tempat saya ini. Tiketmu nomor berapa? Tidak ada itu. Karena itu disebut dengan ma'rifah. Allah kasih kemudian pengetahuan. Sama setelah di surga pun dia nanti akan tahu. Kakeknya mana yang masuk surga. Kakek nomor berapa yang masuk surga. Nenek berapa yang masuk surga. Cucunya berapa yang masuk surga. Itu langsung tahu. Kamu cucu saya yang keempat ya. Itu dia langsung tahu, Bu. Dan itu tidak perlu kemudian didaurah dulu, di training dulu. Ayo training dulu. Karena wajahnya sama, kalian harus tahu ini siapa kakek, siapa nenek. Enggak. Itu semuanya merupakan bagian dari kenikmatan surga.
Jadi kenikmatan surga bukan hanya kenikmatan pada fisiknya, bukan hanya kenikmatan kepada perhiasannya, tapi termasuk kenikmatan surga itu apa? Setiap orang langsung dikasih tahu tentang ilmu yang berkaitan tentang surga. Makanya Ibu, nanti kalau di surga, setiap orang bisa memiliki kuda yang memiliki apa? Memiliki sayap. Dia bisa terbang kemanapun tempat sejauh mungkin. Tapi dia tidak akan kesasar. Padahal maaf ya, kita masuk kota wisata aja kesasar berapa kali ini. Muter-muter gitu. Kalau di surga nanti enggak. Dia pergi kemanapun yang dia mau. Dia akan datangi semua tempat itu. Tapi ketika semua tempat itu dia langsung tahu. Ini tempatnya saya. Itu tempatnya Rasulullah di atas. Ini tempatnya Nabi di sini. Ini tempatnya Nabi di sini. Ini tempatnya yaitu Al-Kautsar di sini. Ini tempatnya pasar di sini. Semuanya langsung tahu. Padahal maaf ya, kalau di dunia kan enggak. Di dunia itu perlu proses. Makanya saya pernah menyampaikan apa bedanya dunia dengan surga. Surga itu enggak mengenal proses. Surga itu semuanya instan. Kalau di dunia itu semuanya proses. Kita pengen tahu tentang 175 jalan ke surga. Prosesnya ngajinya setiap bulan, Bu. Itu pun belum masuk pembahasan inti. Masih mukadimah aja ini. Itu proses namanya. Karena di dunia itu butuh proses. Kalau di akhirat itu tidak ada proses. Semuanya instan. Jadi nanti kita langsung tahu letak masing-masing, kita ngerti. Tidak ada yang bertanya-tanya. Allah tidak lagi menetapkan kewajiban untuk belajar dan taklim. Ibu pengen bahasa apa langsung tahu. Ada nggak kewajiban untuk menuntut ilmu di surga? Nggak ada. Mau kemana Mbak? Mau ke atas? Ngapain? Rasulullah ngadain taklim? Nggak ada. Karena kemudian taklim itu proses belajar. Tidak ada lagi proses. Semuanya langsung dimengerti. Semuanya langsung dipahami. Karena disitulah akhirnya disitu kemudian kita nanti paham. Jadi nanti kalau ada yang tanya, sebelum nanti ada yang tanya, kalau sudah ada yang tanya dicoret lagi pertanyaannya. Ustadz gimana membedakan antara kakek dan nenek kalau kita seumuran? Itu sudah langsung dikasih tahu sama Allah. Maaf ya Bu, orang yang ngerti tentang mesin, itu cukup mendengar suara aja dia tahu ini barang KW atau barang ori. Kalau itu saja bisa kita benarkan di dunia, di surga pun kayak gitu. Nanti langsung dikasih tahu sama Allah. Dan tidak ada yang kemudian menjadikan dia perlu berlama-lama untuk tahu, itu tidak ada. Semuanya langsung dikasih tahu oleh Allah. Bahkan ada satu pertanyaan ulama itu, pernyataan ulama yang mengatakan, sampai kita pun nanti tahu Bu, siapa yang masuk neraka. Jadi kita nanti tinggal kemudian langsung tahu setelah kita di surga, itu semuanya langsung kita tahu semua penduduk di surga itu. Dan kita tahu di antara circle yang pernah kita kenal, yang tidak di surga itu siapa saja langsung kita tahu. Oh, itu berada di neraka, di neraka. Itu semacam itu. Nah, itulah kenikmatan surga itu. Kemudian sebagian ahli tafsir berkata uruban atroba. Sebagian para ulama itu mengatakan adalah wanita-wanita yang cantik. Sebagian mereka wanita-wanita yang harum baunya. Jadi wanita itu diperbolehkan pakai minyak wangi dalam dua tempat. Satu ketika di dunia, yaitu ketika berada di rumahnya. Dua ketika di surga. Ditemui oleh suaminya, dijadikan mereka itu wangi. Bu. Dijadikan mereka wangi tanpa mereka memakai minyak wangi sekalipun. Loh Ustaz, apakah wanita itu nanti bisa mengeluarkan wangi dari tubuhnya tanpa memakai minyak wangi? Nah, iya, itu mudah bagi Allah. Sambilkan contoh. Ada laki-laki dijadikan oleh Allah wangi tubuhnya tanpa memakai minyak. Laki-laki itu namanya Abu Bakar Al-Miski. Ibu tahu artinya Al-Miski? Al-Miski itu minyak kasturi. Kenapa dia mendapatkan gelar Abu Bakar Al-Miski? Bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, ini Abu Bakar yang lain. Abu Bakar Al-Miski itu nama aslinya Abu Bakar. Al-Miski itu nama gelar. Al-Miski itu nama gelar. Disebabkan Abu Bakar ini laki-laki yang tampan. Abu Bakar ini karena saking tampannya banyak perempuan yang jatuh hati sama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ini kuat imannya. Ujian yang didapatkan Abu Bakar itu
Sama dengan ujian Nabi Yusuf, ketampanannya itu menjadi fitnah bagi banyak perempuan. Ada salah satu perempuan saking senangnya sama Abu Bakar merencanakan sebuah rencana jahat. Diundang Abu Bakar ke rumahnya. Setelah Abu Bakar datang ke rumahnya dengan tipu muslihat dari perempuan itu, langsung ditutup pintu rumah. Langsung kemudian disembunyikan kunci kamarnya. Ibu tahu apa yang dikatakan perempuan itu? Maaf ya, perempuan itu kalau sudah tidak dikontrol dengan syariat, kadang-kadang tindakannya begitu jauh dari batasan syar'i. Perempuan itu lalu berkata, wahai Abu Bakar, aku ini sudah kasmaran sama kamu begitu lama. Dan inilah satu-satunya caraku supaya bisa mendapatkan dirimu. Ayo kita nikmatin malam ini bersama-sama. Kamu nikmatin dari diriku. Ya, dan aku tidak akan pernah menceritakan apa yang terjadi di antara kita kepada orang. Kalau kamu menolakku, maka aku akan sobek bajuku sebelah depan dan aku akan teriak di depan orang banyak bahwasanya kamu datang ke tempatku dan mencoba memperkosaku, dan sobeknya bajuku sebelah depan itu membuktikan pasti yang nyobek itu adalah kamu, dan kamu akan dipukuli, disiksa oleh masyarakat kampung. Abu Bakar itu, Bu, Masya Allah, mendapatkan tawaran syahwat sedemikian, dijadikan dia itu memandang jijiknya zina lebih besar daripada kenikmatan yang ada. Orang kalau sudah beriman tuh gitu. Jijiknya zina itu lebih mendominasi pikirannya Abu Bakar daripada kenikmatan syahwat sesaat. Padahal perempuan itu adalah terkenal sebagai perempuan yang terkenal dengan kecantikannya pula. Abu Bakar itu ketika pada kondisi bingung, tiba-tiba Allah mengirimkan kepadanya satu pikiran. Abu Bakar kemudian pergi, minta izin ke kamar mandi. Boleh nggak saya ke kamar mandi? Kalau saya boleh ke kamar mandi, saya akan bersih-bersih dulu. Supaya apa yang akan kita lakukan ini nanti kemudian lebih maksimal. Tapi izinkan saya ke kamar mandi dulu. Maka kemudian wanita yang sudah memuncak syahwat birahinya mengatakan, ayo cepat kamu ke kamar mandi, silahkan. Cepat-cepat ya. Abu Bakar langsung masuk ke kamar mandi. Allah cabut rasa jijik pada hatinya. Ketika dia melihat kotoran-kotoran di kamar mandi, tempat perempuan tersebut membuang kotoran, dimasukkan tangannya ke tempat kotoran itu, dilumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran perempuan itu. Seluruh tubuhnya dengan kotoran yang dia korek-korek dari tempat WC-nya. Nggak usah dibayangin ya, direnungkan aja. Direnungkan, nggak usah dibayangkan. Maka setelah dilumuri seluruh tubuhnya itu kemudian dengan seluruh kotoran tersebut, Allah cabut rasa jijiknya kepada kotoran. Kenapa? Saking jijiknya dia memandang perzinahan. Masya Allah, orang kalau sudah beriman itu gitu. Orang beriman itu dijadikan oleh Allah itu jijik memandang dosa. Dan itu reward dari Allah. Setelah dia berusaha untuk meninggalkan yang haram terus, Bu, maka Allah akan memberikan hadiah kepada dia. Diberikan rasa jijik terhadap dosa. Maka seluruh tubuhnya berlumuran dengan kotoran, dibuka pintunya. Perempuan tersebut kaget sekonyong-konyong melihat Abu Bakar yang tampan mempesona. Dilumuri dengan seluruh kotoran, muntah-muntah perempuan tersebut. Jijiknya. Dibuka pintu rumahnya, diusir Abu Bakar. Sebagaimana niatan Abu Bakar pertama kali. Keluar. Abu Bakar tidak muntah-muntah. Pulang ke rumahnya mandi. Setelah mandi bersih, tidur deh, saking letihnya dia menghadapi fitnah malam itu. Dalam mimpinya malam tersebut, dia mendengarkan sebuah perkataan. Allah telah menerima apa yang kamu lakukan ketika engkau yulawis nafsaka. Ya, ketika engkau mengotori seluruh tubuhmu dengan seluruh kotoran itu, bil wasakhat, maka kemudian Allah terima. Dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bangun, Abu Bakar hanya merenungkan itu mimpi apa. Wudhu dia, sholat subuh, Bu. Ketika sholat subuh, seluruh di masjid mencium bau wangi yang sangat khas dan itu bau wangi yang sangat mahal, Bu. Orang itu bertanya, siapa yang pakai minyak wangi sewangi ini? Diciumin orang satu persatu sama orang-orang di masjid itu dan tidak mereka dapati bau yang wangi kecuali baunya Abu Bakar.
Orang-orang ngomong, kamu pakai minyak wangi dari mana? Kamu beli minyak wangi yang paling mahal ini. Abu Bakar berkata, saya tidak pakai minyak wangi. Kamu ngeluarin bau minyak yang luar biasa. Saya nggak pakai minyak wangi. Abu Bakar merasa, iya wangi betul badannya. Pulang ke rumah mandi lagi. Bau wangi itu tidak pernah hilang. Semenjak hari itu seluruh tubuhnya Abu Bakar itu wangi dan tidak pernah mengeluarkan bau kecuali wangi. Insya Allah. Sampai akhirnya mendapatkan gelar Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang mana keringatnya aja kayak minyak kasturi. Insya Allah. Apa yang kita ambil berkaitan tentang ini? Sama Bu. Kalau Allah mampu menjadikan seseorang laki-laki ketika meninggalkan zina, dijadikan wangi tanpa minyak wangi. Perempuan itu uroban atroba, itu dijadikan mereka itu wangi secara sendiri tanpa kemudian mereka memakai minyak wangi. Dan itu mudah bagi Allah. Makanya di situ mendapatkan bahwasanya akhirnya seluruh wanita-wanita di surga itu mereka memiliki wangi dan aroma yang luar biasa yang menjadikan para suami mereka jatuh cinta terus menerus tanpa putus kepada istri-istri mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah tala'at ilal ardi la dha'at ma bainahuma wa lam la'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha al-khimar khairu minad dunya wa ma fiha." Jika seorang wanita dari penduduk surga menampakkan dirinya ke bumi, niscaya dia akan menyinari dan dia akan memenuhi wewangian antara keduanya, antara langit dan bumi. Sungguh penutup kepalanya, kerudungnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, bagi setiap laki-laki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Jadi nanti suami kita mendapatkan tambahan. Pertama, istrinya di dunia. Yang kedua, bidadarinya 2. Nggak usah gitu. Biasa aja. Nanti di surga, nggak sekarang. Makanya perempuan itu didominasi dengan rasa cemburu. Nanti di akhirat hilang sendiri. Makanya pernah pertanyaan kan kepada Syekh Arifi. Syekh, ada perempuan nanya, Syekh, nanti kalau di surga boleh nggak kunci rumah itu di surga saya kunci rumahnya? Syekhnya jawab, kenapa dikunci? Supaya suami saya tidak pergi bersama bidadari. Syekhnya jawab, ibu kasihan suaminya, terjajah di dunia, terjajah di akhirat. Ini orangnya menjajah. Enggak, bercanda. Rasulullah bersabda, bagi setiap laki-laki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Setiap satu istri memakai 70 jubah. Sumsum betisnya dapat terlihat di balik daging dan jubah mereka. Sebagaimana minuman berwarna merah dapat terlihat dari gelas yang putih. Itu bidadarinya, apalagi ibu. Gitu loh, paham? Ini bidadarinya, apalagi ibu. Kalau masuk surga, itu kuncinya di situ. Jadi nanti kalau kemudian suami kita ngomong, nih, Masya Allah ya Ma, bidadari itu Masya Allah Ma, 70 jubah sumsumnya kelihatan ini. Ngomong sama suaminya, itu bidadari Bi. Itu nanti bawahan saya. Kalau saya masuk surga. Insya Allah masuk surga. Amin. Maka disitulah akhirnya nanti ketika para wanita itu kemudian mereka memasuki surga, dicabut oleh Allah rasa cemburu mereka dan mereka tidak memiliki kecemburuan sama bidadari. Kenapa? Ada 2 alasan. 1, karena kecemburuan itu merupakan masyaqqah. Al-ghiratu masyaqqatun. Cemburu itu berat, Bu. Makanya Allah jadikan cemburu itu dicabut oleh Allah. Tidak ada lagi rasa cemburu ketika di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak ada rasa cemburu? Cemburu itu kepada sesuatu yang sama levelnya. Bidadari itu levelnya di bawahnya para wanita-wanita di dunia yang memasuki surga. Akhirnya mereka tidak memiliki rasa kecemburuan. Dan itu merupakan tambahan kenikmatan. Lah wanita dapatnya apa Ustaz? Sudah saya sering sampaikan. Wanita dapat kenikmatan tambahannya bukan bersama bidadari. Tapi bersama rumah yang Allah berikan kepada mereka. Karena fitnahnya perempuan itu laki-laki atau harta? Harta. Dan bentuk harta yang paling dinikmati sama istri itu apa? Sama wanita itu apa? Rumah.
Makanya mereka tertutupi dengan kecintaan mereka nanti ketika bersama dengan rumah-rumah yang mereka impi-impikan ketika di dunia. Makanya itu menyibukkan mereka dan tidak ada lagi tersisa rasa cemburu untuk suami mereka. Masa Ustaz? Buktikan aja nanti insya Allah. Kita akan mendapati itu. Yang ketujuh, 15. Kita buka halaman 32. Nyanyian para bidadari di surga dan musik mereka. Loh, boleh main musik Ustaz? Boleh nyanyi para bidadari? Nah itulah kajian kita insya Allah bulan depan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Qadarallahu ma yasha. Hari ini saya masih agak kurang fit. Dan qadarallah pula istri saya juga lagi dalam kondisi sakit. Saya mungkin mencukupkan khusus untuk hari ini. Mungkin saya tidak membuka pertanyaan. Kelihatannya dari wajahnya ibu-ibu paham semua insya Allah. Jadi tidak perlu kita buka dengan tanya jawab.